Pop Mart, perusahaan yang memproduksi dan menjual figur-figur mainan ini, telah berkolaborasi dengan berbagai seniman di seluruh dunia untuk menciptakan karakter-karakter unik yang menarik hati para penggemar. Serta mengapa boneka Labubu menjadi trending saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, boneka Labubu telah menjadi fenomena populer di kalangan kolektor mainan dan pecinta desain karakter di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut cerita turun-temurun, Tao Tie adalah makhluk yang sangat rakus dan ganas. Ia adalah salah satu dari 4 binatang buas dalam mitologi Cina yang mewakili keserakahan dan kehancuran diri. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya, agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Sejarah Tao Tie, monster dalam mitologi dan seni Cina. Boneka Labubu telah menjadi trending saat ini, tetapi Labubu memiliki cerita mitologi yang sangat populer di negeri Cina. Tao Tie yang disebut Labubu adalah salah satu makhluk mitologi kuno sebagai simbol keserakahan. Sejarah singkat tentang cerita horornya akan kita dengarkan. Di sebuah desa kecil di pesisir Laut Timur, Cina, hiduplah seorang nelayan bernama Li Wei. Ia menjalani kehidupan yang sederhana bersama keluarganya, berburu ikan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, hal-hal aneh mulai terjadi di lautan. Ombak menjadi lebih besar dari biasanya, ikan-ikan menghilang, dan beberapa kapal nelayan lain ditemukan terdampar dengan tanda-tanda kehancuran yang tidak wajar. Penduduk desa mulai merasa ketakutan. Mereka percaya bahwa sesuatu yang jahat sedang terbangun di dalam laut. Beberapa orang tua di desa bercerita tentang legenda kuno, tentang monster yang sudah lama tertidur, makhluk yang dikenal sebagai Tao Tie. Legenda Tao Tie. Menurut cerita turun-temurun, Tao Tie adalah makhluk yang sangat rakus dan ganas. Ia adalah salah satu dari 4 binatang buas dalam mitologi Cina yang mewakili keserakahan dan kehancuran diri. Legenda mengatakan bahwa Tao Tie memiliki nafsu makan yang tak pernah terpuaskan. Ia akan melahap apapun yang ada di hadapannya, termasuk manusia dan seluruh isi dunia. Namun, karena keserakahannya yang begitu besar, Tao Tie suatu ketika memakan dirinya sendiri, jatuh ke dalam jurang kekosongan dan tertidur selama ribuan tahun di dasar laut. Tetapi, ada sebuah nubuat yang menyebutkan bahwa Tao Tie akan bangkit lagi ketika manusia menjadi terlalu serakah, ketika alam dan keseimbangan terganggu. Desa itu, yang terletak di dekat pantai, mulai melihat tanda-tanda kebangkitan monster itu. Li Wei selalu skeptis tentang mitos-mitos kuno. Baginya, itu hanya cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, semuanya berubah ketika pada suatu malam, ia dan beberapa nelayan lainnya memutuskan untuk berlayar di tengah laut yang tenang. Malam itu, tidak ada angin, tidak ada badai, hanya kesunyian yang aneh di sekeliling mereka. Saat kapal mereka mulai bergerak menjauh dari pantai, tiba-tiba suasana berubah. Angin kencang datang dari arah yang tak terduga, disertai dengan suara gemuruh dari dalam laut. Tanpa aba-aba, kapal mereka tersentak hebat, seperti ada sesuatu yang besar di bawah air yang menghantam kapal. Beberapa nelayan terlempar ke air, dan yang lainnya berpegangan erat pada tepian kapal. Mereka berteriak meminta tolong, tetapi suara mereka tenggelam dalam deru ombak yang mengerikan. Li Wei merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di bawah air yang gelap, ia bisa melihat bayangan besar yang bergerak. Sebuah kepala dengan mata besar bersinar samar di kegelapan, dan mulut yang penuh gigi tajam tampak terbuka, siap melahap apa saja yang ada di dekatnya. Itu adalah Tao Tie. Li Wei dan beberapa nelayan yang selamat berhasil berenang ke pantai dengan perasaan ngeri.
Ketika mereka tiba di desa, mereka segera menceritakan apa yang mereka lihat kepada orang-orang, tetapi tidak ada yang benar-benar percaya. Beberapa hanya menganggap mereka mengalami halusinasi karena kelelahan atau ketakutan. Namun, mimpi buruk Li Wei baru saja dimulai. Kebangkitan Tao Tie. Setelah malam itu, Li Wei mulai dihantui oleh mimpi-mimpi aneh. Setiap malam, ia bermimpi melihat laut berubah menjadi merah darah, dengan ribuan makhluk laut mati yang terdampar di pantai. Di tengah mimpi itu, ia selalu melihat Tao Tie muncul dari kedalaman laut, dengan mulut yang terus menganga dan menelan segala yang ada di hadapannya. Mulut monster itu begitu besar hingga langit dan laut terlihat tertarik masuk ke dalamnya, seperti kekosongan tak berujung. Suatu pagi, ketika Li Wei terbangun, ia menemukan tanda-tanda aneh di tubuhnya. Goresan-goresan kecil di pergelangan tangan dan kakinya, seolah-olah sesuatu telah mencengkeramnya saat ia tidur. Ketika ia berkonsultasi dengan tetua desa, mereka hanya bisa menatapnya dengan ekspresi ngeri. Tao Tie sudah bangkit, bisik salah satu tetua. Kamu telah melihatnya, dan sekarang ia telah mengincarmu. Penduduk desa yang sebelumnya tidak percaya mulai berubah pikiran ketika keanehan lain terjadi. Laut di sekitar desa menjadi semakin berbahaya. Ombak yang tinggi datang tiba-tiba, menghancurkan perahu-perahu nelayan yang bersandar di pantai. Bahkan pada siang hari, orang-orang mulai melaporkan melihat bayangan besar di bawah air, mengikuti perahu-perahu yang berani pergi ke laut. Desa itu mulai terisolasi. Orang-orang takut untuk berlayar, takut pada bayangan Tao Tie yang terus mengintai di lautan yang gelap. Pengorbanan dan kutukan. Para tetua desa percaya bahwa untuk menghentikan Tao Tie, mereka harus melakukan sesuatu yang ekstrim. Legenda mengatakan bahwa Tao Tie hanya bisa dipuaskan untuk sementara dengan pengorbanan. Dulu, ketika monster ini pertama kali muncul, desa-desa di sepanjang pesisir Laut Timur biasa mengorbankan hewan, atau dalam beberapa kasus, manusia, untuk menenangkan keserakahan sang monster. Beberapa orang mulai berbicara tentang mengadakan upacara pengorbanan untuk Tao Tie. Keluarga Li Wei ketakutan ketika mendengar rumor bahwa Li Wei mungkin harus dikorbankan, mengingat ia adalah orang yang pertama kali bertemu dengan Tao Tie. Sebagai tanda bahwa Tao Tie telah menandainya, luka-luka goresan di tubuhnya semakin memburuk setiap harinya. Li Wei, yang sebelumnya tak percaya pada legenda, kini dihadapkan dengan pilihan sulit. Ia bisa melarikan diri dari desa dan mencoba menyelamatkan nyawanya, atau tetap tinggal dan berjuang melawan nasibnya. Namun, ia tahu bahwa jika Tao Tie tidak dihentikan, seluruh desanya akan hancur. Malam itu, Li Wei memutuskan untuk mengunjungi pantai, sendirian. Ia membawa persembahan, sebuah bejana perunggu kuno yang diwariskan dari nenek moyangnya, yang menurut legenda, digunakan untuk menenangkan Tao Tie di masa lalu. Li Wei berharap, dengan mempersembahkan benda itu, ia bisa menghentikan kebangkitan monster tersebut. Pertempuran terakhir. Ketika Li Wei tiba di pantai, laut tampak tenang, tetapi ia tahu bahwa ketenangan itu hanya sementara. Ia menatap air dengan tegang, dan saat bulan mulai muncul dari balik awan, ombak besar tiba-tiba muncul dari tengah laut. Air laut berputar-putar dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang mengaduk-aduknya dari bawah. Kemudian, dari kedalaman laut, Tao Tie muncul. Sosoknya jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan Li Wei. Kepala monster itu sebesar rumah, dengan mata yang menyala merah dan mulut yang menganga lebar. Li Wei hampir kehilangan kendali atas tubuhnya karena ketakutan, tetapi ia tahu ia tidak bisa lari. Dengan gemetar, Li Wei mengangkat bejana perunggu itu dan memegangnya tinggi-tinggi. Ia berdoa kepada leluhur dan para dewa, berharap benda ini bisa menenangkan monster itu. Tao Tie berhenti sejenak, tampaknya memperhatikan bejana di tangan Li Wei. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Daripada menyerang, Tao Tie mulai menyusut, berubah dari monster raksasa menjadi sesuatu yang lebih kecil. Bayangan besar itu memudar, dan suara gemuruh dari laut mereda. Li Wei merasa bahwa bejana perunggu kuno itu telah berhasil meredam nafsu makan monster tersebut, untuk sementara. Kutukan yang berlanjut. Tao Tie memang berhasil dihentikan malam itu, tetapi Li Wei tahu bahwa monster itu belum sepenuhnya pergi. Ia hanya tertidur kembali,
menunggu saat yang tepat untuk bangkit lagi. Bejana perunggu itu akan menjadi kunci untuk menjaga agar Tao Tie tetap terkendali. Tetapi selama manusia terus hidup dalam keserakahan, legenda mengatakan bahwa Tao Tie suatu saat akan kembali. Dan Li Wei, yang telah terikat oleh kutukan monster itu, harus terus menjaga bejana tersebut, mewariskannya kepada generasi berikutnya. Keluarganya, kini, ditakdirkan untuk menjadi penjaga laut, memastikan agar Tao Tie tidak pernah bangkit lagi dari kedalamannya yang kelam. Kesimpulan, dalam periode berikutnya, ketika ajaran Konfusianisme dan Taoisme mulai berkembang di Cina, interpretasi simbolis Tao Tie juga mulai berkembang. Di bawah pengaruh Konfusianisme, Tao Tie menjadi simbol perilaku negatif yang harus dihindari. Keserakahan dan nafsu makan yang tidak terkendali dianggap sebagai ancaman terhadap keseimbangan sosial dan moralitas, yang merupakan nilai inti dalam ajaran Konfusius. Mitos Tao Tie sebagai makhluk yang rakus dan tidak pernah puas kemudian digunakan sebagai peringatan moral. Keserakahan, baik dalam hal materi atau kekuasaan, dianggap sebagai sumber kehancuran individu maupun masyarakat. Dalam konteks ini, Tao Tie tidak lagi hanya dianggap sebagai makhluk mitologi, tetapi sebagai simbol manusia yang gagal mengendalikan hasrat mereka. Sebagai tambahan, Taoisme juga memberikan pandangan unik terhadap Tao Tie. Dalam Taoisme, ada penekanan kuat pada harmoni dengan alam dan penghindaran dari perilaku yang merusak keseimbangan alamiah. Keserakahan, seperti yang dilambangkan oleh Tao Tie, adalah bentuk ekstrim dari ketidakselarasan dengan Dao, prinsip universal yang mengatur harmoni alam semesta. Serta mengapa boneka Labubu menjadi trending saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, boneka Labubu telah menjadi fenomena populer di kalangan kolektor mainan dan pecinta desain karakter di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Boneka ini, yang berasal dari dunia Pop Mart, sebuah perusahaan mainan dari Tiongkok, telah mendapatkan penggemar setia berkat desainnya yang unik, karakter yang lucu namun sedikit menyeramkan, serta daya tarik budaya kolektibel yang berkembang pesat. Asal-usul Labubu dan Pop Mart. Labubu adalah salah satu karakter populer yang diciptakan oleh seniman berbakat Kasing Lung. Pop Mart, perusahaan yang memproduksi dan menjual figur-figur mainan ini, telah berkolaborasi dengan berbagai seniman di seluruh dunia untuk menciptakan karakter-karakter unik yang menarik hati para penggemar. Pop Mart telah mengembangkan reputasi yang kuat dalam menghadirkan mainan artai yang tidak hanya lucu tetapi juga memiliki nilai seni yang tinggi. Karakter Labubu pertama kali muncul sebagai bagian dari serial misteri Blind Box Pop Mart, di mana pembeli tidak mengetahui karakter mana yang akan mereka dapatkan hingga mereka membuka kotaknya. Blind Box sendiri telah menjadi tren global di dunia kolektibel karena sensasi kejutan yang dirasakan setiap kali membuka kotak. Disinilah Labubu mulai mendapatkan perhatian, terutama di kalangan kolektor yang gemar mengumpulkan berbagai versi dan varian karakter ini. Dukungan dari komunitas dan sosial media. Tren boneka Labubu juga tidak lepas dari pengaruh sosial media, terutama di platform-platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Para penggemar dan kolektor seringkali memamerkan koleksi mereka, melakukan unboxing, membuka kotak, dan membagikan pengalaman mereka dengan karakter ini. Fenomena unboxing sendiri telah menjadi tren yang sangat populer, terutama di kalangan mainan kolektibel, di mana setiap video membuka blind box membawa sensasi tersendiri. Komunitas penggemar Labubu yang kuat juga memainkan peran penting dalam menjaga popularitas karakter ini. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, terdapat grup-grup penggemar di media sosial yang rutin membahas rilisan terbaru, saling bertukar informasi, hingga melakukan jual-beli edisi langka. Komunitas ini membantu menjaga antusiasme dan rasa keterlibatan di kalangan penggemar, sehingga tren ini terus berkembang. Boneka Labubu telah menjadi trending saat ini karena kombinasi dari berbagai faktor yang saling mendukung, desain unik dan ikonik, eksklusivitas yang menciptakan nilai koleksi, dukungan komunitas penggemar yang solid, serta kebangkitan budaya koleksi mainan di seluruh dunia. Dengan desain karakter yang terus berkembang dan inovatif, serta distribusi yang meluas, tampaknya popularitas Labubu akan terus bertahan dan mungkin semakin meningkat di masa depan. Boneka ini tidak hanya sekadar mainan, tetapi juga simbol ekspresi seni dan budaya koleksi yang terus berkembang dalam dunia modern. Sampai sini dulu cerita dari Tao Tie atau boneka Labubu. Aku mau ingatkan teman-teman, ayo dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video YouTube ini. Agar semakin dikenal semua orang.
Dan ingat, jangan lupa berdoa, kalau tidak hal tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.